A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani, faslur rabi' al-hawzah. Al-yawm sanadrus al-mafahim. Di pelajaran yang telah lalu telah kita bahas tentang pengantar mafahim. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang ontologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu adalah inti dari semua ilmu, itu gampangannya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang inti dari ilmu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ilmu fikih. Nah, sebelumnya akan kita bahas muqaddimah ontologi. Jadi, ikhwan, di setiap hal, setiap sesuatu di dunia ini memiliki dua hal. Yang pertama memiliki esensi, dan yang kedua memiliki substansi. Esensi itu mahiyah kalau bahasa Arabnya, sedangkan substansi itu al-wujud. Antum harus bedakan apa perbedaan antara esensi dan substansi. Esensi itu adalah inti tapi metafisik, tapi tidak memiliki fisik. Itu namanya esensi. Contoh, esensi Islam adalah perdamaian. Esensi Islam adalah cinta, agama cinta. Esensi meja adalah tempat untuk meletakkan sesuatu. Nah, itu namanya esensi. Jadi, seperti inti untuk penciptaan. Sedangkan substansi itu adalah wujudnya. Contoh, substansi dari meja ini adalah kayu. Nah, bisa bedakan ya. Esensinya lah bukan kayu, tempat untuk meletakkan sesuatu barang. Nah, sedangkan substansinya kayu. Atau inti penciptaannya, dari mana dia? Sababnya apa? Nah, seperti itu. Kemudian al-wujud atau substansi tadi dibagi dua. Ada yang namanya zati, ada yang namanya arodi. Jadi zati itu zatnya. Artinya substansi segala sesuatu itu harus memiliki zat. Sedangkan arodi itu adalah sifat yang menempel pada zati. Artinya arodi tidak akan ada kecuali ada yang namanya zati, kecuali ada substansinya. Arodi ini tidak akan ada kecuali harus ada substansinya. Contoh arodi itu apa? Contoh arodi itu adalah warna. Nah, atau sifat. Nah, sifat ini tidak ada zatnya sebenarnya, tapi dia bisa menempel di suatu zat. Itu namanya arodi. Kemudian substansi tadi terbagi menjadi dua. Ada yang real, ada yang tidak real. Apa Ustadz contohnya substansi yang tidak real? Dia ada tapi tidak real. Contohnya apa? Antum bermimpi itu, antum ada mimpi itu, tapi tidak real. Nah, contoh substansi yang real apa? Ya banyak, semua hal yang antum melihat itu substansi yang real. Sekarang masuk lagi, real ini bisa terbagi lagi menjadi dua. Ada yang eksis,
ada yang tidak eksis. Ada sesuatu keberadaan dia real tapi tidak eksis. Ada yang real tapi eksis. Nah, apa perbedaannya? Eksis itu antum bisa lihat dengan mata biasa. Dia punya terbatas ruang dan waktu. Lalu dia punya volume dan dia sifatnya publik atau bisa dilihat semua orang. Artinya semua orang melihatnya. Itu namanya eksis. Nah, contohnya apa? Ada hal sesuatu di dunia ini dia wujud ada substansinya, lalu kemudian dia real, dia ada real, nyata, tapi dia tidak eksis. Apa contohnya? Seperti jin. Nah, jin ini sifatnya dia real, tapi tidak eksis. Nah, bisa dibedakan. Nah, hal-hal yang eksis apa? Ya, semuanya yang antum bisa lihat itu. Ada meja di depan antum, ada buku, ada apapun, itu semua real dan eksis. Nah, jadi setelah kita mengetahui muqaddimah ini, kita akan mulai masuk ke muamalat. Karena antum sudah tahu, sekarang ilmu yang akan kita pelajari ini ada apa enggak? Wujudnya ada dulu apa enggak? Ada. Toyib. Dia real apa enggak? Oh, real. Soalnya muamalat ini sehari-hari kita. Toyib. Dia eksis apa enggak di diri kita? Oh iya Ustadz, anak setiap harinya butuh akad kerja jual beli dan lain-lain. Wah, berarti perlu dipelajari. Kemudian setelah itu baru kita tempelkan arodinya ntar. Warnanya apa yang mau kita sampaikan di pembahasan kita kali ini. Jika ini bisa dipahami, baru kita bisa mulai masuk pelan-pelan ke muamalat. Naam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.